Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita ibadah chapel memasuki pada bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Ya, bulan Mei tanggal berapa? Ada yang ingat nggak tanggal berapa nih? Ayo. Iya, betul. Hari ini adalah Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022. Wow, tidak terasa ya anak-anak, di tahun 2022 ini kita sudah masuk di bulan Mei. Luar biasa. Nah, anak-anak, itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Nah, saat ini mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, dan akan memberikan persembahan buat Tuhan yang terbaik. Ya anak-anak, sudah siap? Baik, kalau begitu kita akan memulainya di dalam doa ya. Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa. Duduk yang baik, lipat tangannya, dan tutup mata. Wow, luar biasa anak-anak Tuhan ya. Mari kita berdoa, Mister akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada kesempatan hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami boleh beribadah bersama dalam ibadah chapel. Tuhan, kami datang kepadamu, kami memberikan yang terbaik, kami membawa hati kami, membawa suara kami, seluruh hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita akan memuji Tuhan ya. Anak-anak sudah siap? Oke, kita akan memuji Tuhan ya dengan 2 lagu pujian. Setelah itu kita akan menyanyikan 1 lagu pujian untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Oke anak-anak, mari kita memuji Tuhan. Seperti Tuhan
puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami mendengarkan kisah firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Buka hati pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, shalom anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan belajar dari Alkitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Ya, nah tapi kita lebih khusus di ayat yang pertama sampai ketiga. Nah, kalau sudah siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, dari bacaan ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema kesetiaan dalam pengharapan. Nah, kalau kita melihat kesetiaan dalam pengharapan, kata setia adalah salah satu sifat dari Allah. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti hubungan dengan Tuhan sesama, kesetiaan itu sangat diperlukan. Sehingga di dalam Alkitab, Perjanjian Lama menjelaskan bahwa kesetiaan itu adalah yang pertama kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, kebenaran, tulus. Ya, itu versi dari Perjanjian Lama tentang kesetiaan itu. Nah, dia mengatakan atau di dalam Alkitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa kasih Allah tetap selamanya, tidak berubah, dan kasih setia Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Sampai kapanpun kasih setia Tuhan itu tetap ada buat kita dan tidak berkesudahan. Ya, nah kalau kita lihat di versi Perjanjian Baru, kesetiaan itu dapat dipercaya, taat, orang percaya, mempercayai, pasti, benar. Nah, itu tentang kesetiaan yang kita lihat dalam karakter-karakter orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebagai landasannya di Alkitab mengingatkan kita bahwa karakter-karakter inilah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tentang percaya kepada Tuhan. Oke, nah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan bagi setiap kita dapat lihat pada Ulangan 28 ayat 1 yang mengatakan bahwa Tuhan akan mengangkat kita di atas di antara segala bangsa yang ada di bumi. Nah, jika kita mau mendengarkan baik-baik suara Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan dengan setia, taat, nah pasti Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Karena jika kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, nah Tuhan akan mengangkat kita bukan menjadi ekor, tetapi Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Dan kita akan terus naik, bukan turun. Nah, itulah janji Tuhan, itulah perintah Tuhan yang kita akan lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, asalkan kita mau setia kepada Tuhan, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita. Nah, berdasarkan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, di ayat 2 itu berbicara tentang rumah. Ya, tentang rumah. Nah, kalau di sini Miss Catherine tulis rumah bahagia. Nah, rumah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal atau bukan hanya sekedar kita bernaung dari panas, hujan.
Tapi rumah ini rumah ini bagi kita keluarga adalah tempat yang sangat istimewa. Rumah menjadi tempat ternyaman setelah kita melakukan segala aktivitas kita di luar sana. Terlebih khususnya kita sebagai anak sekolah, sudah seharian kita belajar di sekolah, dan kita pasti merindukan yang namanya rumah. Dan tadi Miss Catherine sudah katakan, rumah adalah tempat ternyaman, teristimewa buat kita. Sebagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, saudara-saudara kita. Dan rumah itu adalah tempat berbagi kasih untuk keluarga dan saudara-saudara kita. Dan rumah itu juga tempat berbagi suka duka buat kita. Nah, itulah bahkan di rumah pun kita sebagai anak-anak, rumah itu penuh dengan kasih sayang. Sehingga kita sebagai anak, sejauh mana kita pergi, kita tetap merindukan rumah tempat kita. Atau sejauh manapun kita anak pergi, rumah orang tua adalah tetap yang kita rindukan. Itu kalau kita sudah merantau. Tetapi untuk saat ini bagi kita keluar rumah saja, tempat ternyaman adalah rumah kita sendiri. Ya, nah itu kalau kita lihat dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih hubungannya tentang rumah dalam bacaan kita saat ini? Kita akan melihat bahwa firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1-13 merupakan lanjutan percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya setelah perjamuan malam. Tuhan Yesus meneguhkan dan menguatkan hati para muridnya, jangan gelisah hatimu. Nah, Yesus memberikan jaminan kekal kepada murid-muridnya. Tuhan di bacaan kita tadi mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, itu adalah suatu tempat yang Tuhan sudah janjikan, tempat yang kekal yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, rumah Bapa menunjukkan tempat yang kekal, yaitu surga. Nah, ketika kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan ini, dia akan meneruskan perjalanan kehidupannya. Nanti Tuhan Yesus sampai ditangkap oleh orang-orang yang tidak mau dengan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus disalibkan. Dan ketika Tuhan Yesus memikul salib, kematian itu semakin dekat. Nah, sehingga tadi di perjamuan itu Tuhan mengingatkan atau menguatkan hati para murid-muridnya. Nah, begitu juga dengan kita. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus, tetapi kita juga sebagai murid Tuhan. Firman itu juga untuk kita. Nah, bahwa kalau kita lihat bahwa perjalanan Tuhan Yesus ketika ditangkap, memikul salib, dan pada akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan semuanya sudah selesai, Tuhan menanggung. Dan kita percaya Tuhan sangat mengasihi kita, seharusnya kita yang ada di kayu salib itu. Dan Tuhan tahu kita tidak dapat menanggung. Ketika kita tergores sedikit saja kita sudah merasa sakit dan bahkan menangis. Nah, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kita tidak bisa menanggung itu. Sehingga Tuhan menggantikan kita di atas kayu salib itu. Nah, kita sebagai orang percaya, Tuhan terus mengingatkan kita tetap percaya. Meskipun kematian itu membawa kita dalam suasana yang duka cita, mendalam, merasa kehilangan. Tetapi kematian Tuhan Yesus tidak membuat kita berputus asa. Dan harapan kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tidak berpaling kepada Tuhan, kita tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kita terus tetap berharap kepada Tuhan,
supaya Tuhan terus memberkati kita. Nah, ketika Tuhan sudah mati di atas kayu salib, prosesnya dikuburkan. Ketika dikuburkan, Tuhan dalam pengajarannya sudah menjanjikan bahwa pada hari ketiga saya akan bangkit dari kematian. Ketika dia bangkit dari kematian, nanti dia akan naik ke surga. Dan ketika dia di surga, dia akan mengutus Roh Kudus untuk menghibur kita. Ketika dia sudah di surga, dan dia akan datang kembali untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, dan dia akan datang untuk menghakimi orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya, kita tetaplah berharap kepada Tuhan, teruslah bergantung kepercayaan kita kepada Tuhan. Jika rumah yang kekal sudah disediakan bagi kita, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, pasti keberuntungan akan mengikuti kita. Hadiah demi hadiah surgawi pasti Tuhan limpahkan kepada kita. Nah, oleh karena itu, ya, kita lebih setia lagi membaca firman Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, terus belajar kebenaran firman Tuhan lewat doa, lewat puji-pujian. Kalau Tuhan sudah memberikan kita talenta yang begitu banyak, jadi tidak ada alasan kita tidak memuji Tuhan. Ya, nah itu yang Miss Catherine sampaikan kepada kita untuk saat ini. Saya tahu kita tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan dan yakin percaya kepada Kristus akan datang kedua kalinya. Supaya kita orang-orang yang tidak berpengharapan ketika Kristus datang kedua kalinya, untuk orang-orang yang tidak memiliki pengharapan itu. Dan kita akan tetap tinggal hidup bersama Tuhan, teruslah mengucap syukur, teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, Tuhan terus memberkati kita. Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, berkat, damai sejahtera, itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, untuk ayat hafalannya, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Nah, ayat hafalan ini semoga menjadi ayat pegangan buat kita. Kita yakin dan percaya tidak ada yang datang kepada Bapa kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi demikianlah kisah firman Tuhan yang Miss Catherine bagikan secara singkat. Sekalipun singkat, Miss Catherine yakin dan percaya dapat bermanfaat, menjadi pegangan, pedoman dalam kehidupan kita. Yang dikatakan berbahagia bukan hanya orang-orang atau bukan hanya kita yang melakukan chapel rutinitas, tetapi yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang dikatakan berbahagia. Nah, untuk itu demikianlah firman Tuhan yang Miss Catherine sampaikan. Sampai jumpa di pelajaran chapel-chapel selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, kita sudah mendengarkan kisah firman Tuhan. Kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Mari sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah menjaga kami sejak ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Yang berkenan kiranya Tuhan memberkati, yang tidak berkenan Tuhan Engkau ampuni kami. Bapa di surga, sepanjang kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari setiap salah dan dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Anak-anak, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik dengan ucapan syukur dan sukacita. Sebab Tuhan sangat senang dan sangat menghargai anak-anaknya yang memberikan persembahan dengan sukacita.
Anak-anak bisa memberikan persembahannya melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama berdoa lagi ya. Kita akan berdoa untuk persembahan sekaligus untuk menutup ibadah chapel kita pada hari ini. Mari semua anak-anak lipat tangan tutup matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang maha suci, Bapa yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami telah membawa persembahan ini kepadamu. Biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hatimu, berkenan kepadamu, dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di sekolah kami ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya untuk kami boleh lebih setia lagi, lebih semangat lagi untuk mengiring Tuhan dan memberikan yang terbaik. Dan Bapak, kami bersyukur untuk jalannya ibadah pada hari ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan, dan Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapak, dan sekarang kami mau mengakhiri rangkaian ibadah chapel pada hari ini di dalam ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami kasih, keselamatan, dan juga hidup yang kekal. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah chapel dengan baik, dengan semangat. Sampai jumpa di ibadah chapel berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.